Shalom semuanya. Hari ini Pak Hendro juga nggak bisa, tapi saya syukur diberi kesehatan. Bisa maju terus. Amin. Ya, kita buka dengan doa. Boleh minta Ibu Lastiar buka dalam doa? Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Shalom. sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita di Zoom Prayer Morning di Genuine Worship of God, kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada Tuhan, itu hanya karena kasih karuniamu, hanya anugerahmu saja ya Tuhan. Terpuji termulia untuk segala kebaikanmu ya Bapa. Mengawali hari ini Tuhan, kami anak-anakmu berkumpul di wadah ini Bapa. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan namamu. Ya Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menikmati Tuhan ibadah ini. Biarlah roh Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, menguduskan hati pikiran kami. Bahkan aplikasi kami serahkan tangan-Mu. Jaringan internet yang boleh kami pakai, biarlah Tuhan memberkati, agar kami bisa menikmati Tuhan ibadah ini. Berkati Tuhan yang akan melayani ibadah pagi hari ini, Bapa, hamba-Mu, Madam Christine yang akan membawa kami dalam pujian penyembahan. Tuhan memberikan pengurapan yang daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar memuji menyembah Engkau Bapa, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lastiar. Silakan Bu Christine, kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Andrian. Terima kasih. Haleluya. Thanks God. Hari ini Tuhan boleh mempertemukan kita, dan terima kasih buat pengurus dari Genuine Worshipper of God yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi WL hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita masih dalam suasana Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan saya teringat dari 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Untuk itu kita patut mengucap syukur di pagi hari ini. Kita mau mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersuka cita ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. Parsekil vi, jarar yang aklam melon deman, sonta sure, ontre sema.
José Kilby. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab. Siapa yang hidup, saudara? Yesus hidup. Berikan sorak-sorak dan kemuliaan buat Tuhan. Karena dia hidup, ada hari esok buat saudara dan saya. Haleluya. Untuk itu patut kita syukuri. Betapa kita tidak bersyukur. Tuhan menganugerahkan, bahkan mengorbankan hidup. Supaya kita memperoleh kehidupan, keselamatan yang kekal. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Udah para sikiralaya bala 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 ya sikiralaya bo. Ukuralaya masandaralaya bala 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 bala. Dira mara sikiralaya maraya. Kenapa kami tidak bersyukur punya Allah seperti Engkau, Tuhan? Allah yang senantiasa menjaga kami, menyertai kami karena Engkau lah Immanuel. Allah yang senantiasa menyertai kami. Bapa, kami bersyukur punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Ketika di atas Golgota Engkau berkata, aku haus. Itu berarti ketika kami juga haus, Engkau bisa merasakan. Karena kala itu Engkau 100% manusia, Jesus. Terima kasih untuk pengorbanan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Papa, bagaimana kami bisa membalas akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu, meskipun aku merangkai puisi saat ini, Tuhan, itu nggak cukup untuk membalas kebaikan-Mu. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Entah berapa kali hendaku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setia
ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya ku berserah padamu. Sebagaimana adanya aku, ku berserah padamu. Masihkah pertanyaan ini ada di antara kita? Bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan? Mulailah dari keluarga kita, gereja kita. Terlebih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biar orang lain tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus doakan di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Biarlah kita menjadi satu. Sehingga ketika kita menjadi satu sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang lain akan melihat dan mereka terberkati. Karena kita bersatu di dalam jalannya Tuhan. In God wills things. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Boleh angkat tangan semua dan kita katakan. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Haleluya. Biar dunia tahu kalau kita bersatu, jangan bertengkar. Tidak saling marah, benci dengan yang lain. Maka dunia akan tahu bukti kasih nyata dari Tuhan ada di dalam kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya hanya teringat bagaimana Papa yang sayang anaknya satu-satu, tapi dia berikan buat kita. Seperti itulah ketika kita mau berjalan di dalam jalannya Tuhan, kita harus punya kasih Bapa.
yang rela mengorbankan segala sesuatu di dalam mengiring Tuhan. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Kepada saudara dan saya. Dia mengorbankan Jesus Christ, anaknya yang tunggal. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Thank you.
Saya serahkan ke hambanya, Bapak Adrian Tudana. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kepadamu ya Bapa. Kami dapat berkumpul pada hari ini hanya karena kebaikan kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami Bapa, sehingga apa yang disampaikan semua daripada-Mu saja Tuhan, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Shalom semuanya. Wah, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini bisa dapat menyampaikan firman Tuhan kembali. Kali ini yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana setelah kita sudah seperti waktu lalu saya sampaikan, kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru atau Tuhan Yesus sebagai fondasi kehidupan kita. Dan bagaimana setelah itu? Apakah fondasi saja cukup? Dan di sini saya merenungkan bahwa untuk menjadikan Yesus sebagai batu penjuru itu tidak cukup. Setelah itu adalah bagaimana kita dibangun di dalam bangunannya Tuhan. Makanya topik kali ini yang ingin saya sampaikan adalah fitted in God's building. Bagaimana kita ini dibangun dalam bangunannya Tuhan. Dalam Yesaya 25 ayat 16 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu-batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di saat kita menentukan Yesus sebagai batu penjuru, maka setelah itu bagaimana hidup kita dibangun setelah itu. Nah, perikop untuk firman kali ini diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Mudah-mudahan waktunya cukup karena ini cukup panjang. Saya akan bacakan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saya stop di situ dulu. Untuk mengerti firman di sini, kita harus mengerti. Ada di ayat 11 dikatakan, karena itu ingatlah. Di sini berarti apa? Perintah dari Yesus, dari Paulus. Ingatlah. Kenapa kita harus mengingat? Efesus pada waktu itu sebelum dia mengenal Kristus atau diselamatkan, dia menyembah dewa-dewa. Dia menyembah dewi-dewi. Dan terutama dia menyembah Dewi Artemis, yaitu Dewi kesuburan pada waktu itu. Makanya di sini katakan ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Di sini dikatakan bahwa sebelum mengenal Kristus, sebelum mengenal Tuhan, kita ini terpisah. Jadi selalu kita harus mengingat bahwa tanpa Kristus, kita tuh terpisah. Makanya Yahudi itu sangat keras sekali. Kenapa sangat keras? Karena dia memisahkan yang satu dengan yang lain. Dia memisahkan diri dibandingkan dengan dunia yang lain. Makanya di sini dikatakan ingatlah, supaya kita juga harus mengingat bagaimana hidup kita tanpa Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sikap dari orang Yahudi zaman dahulu, bapak-bapak rohani awal. Seperti contohnya Daud, dia berkata, siapakah orang Filistin itu yang tidak bersunat sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Sangat terlihat sekali bagaimana di awal-awal itu bangsa Yahudi memisahkan diri dengan dunia. Dan dikatakan di sini bahkan Yunus berkata, Yunus berkata, berdoalah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis,
Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang sudah didatangkan. Ini bicara terhadap bangsa di Niniwe. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Di sini kita melihat bagaimana sikap Yunus tidak suka menyelamati bangsa Niniwe. Bangsa yang bukan orang Yahudi. Nah, kita bisa melihat bahwa Yahudi itu sangat memisahkan terhadap kita. Sangat memisahkan terhadap bangsa yang bukan Yahudi. Makanya disebut namanya, di Indonesia tidak ada kata-kata tentang ini. Kita bisa kembali lagi ke Efesus 2 ayat 11. Orang yang tidak bersunat di sini artinya adalah orang yang bukan Yahudi. Atau disebut dengan nama Gentiles. Di Indonesia tidak ada katanya, karena di Indonesia ada yang namanya orang kafir. Tapi kafir itu dipakai untuk orang Islam. Tapi Gentiles di sini maksudnya adalah orang bukan Yahudi. Berarti apa? Kita ini dipisahkan. Kita ini dipisahkan dari orang Yahudi. Makanya waktu kemarin kita pergi ke Israel, waktu itu juga dengan Pak Hendra, kita melihat bagaimana orang Yahudi itu sangat ingin terpisah dari kita ya. Sangat terpisah dari yang lain. Kenapa? Karena dia mau mengambil janjinya sendiri. Dia tidak mau kita memperoleh janjinya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita yang disebut sebagai Gentiles atau bahasa Ibraninya Goyim, bahwa kita di ayat Efesus 2 ayat 12 berkata, dahulu bahwa waktu itu kamu, Gentiles kita, tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini harus kita ingat. Bahwa kita tanpa Kristus, kita tidak termasuk warga negara. Tanpa Kristus, tidak memiliki hak. Tanpa Kristus, tidak memiliki harapan. Tanpa Kristus, tidak ada Allah di dunia ini. Jadi ini harus kita ingat terus. Kenapa? Karena manusia itu gampang sekali lupa. Manusia itu gampang sekali lupa. Nah, di sini diingatkan bahwa tanpa Kristus, kita tidak memiliki kewarganegaraan. Saya mau kasih contoh. Kita sebagai warga Indonesia tentu mempunyai yang namanya KTP. Mempunyai tanda kependudukan. Nah, tanda kependudukan itu mempunyai janji-janji yang luar biasa. Kita bisa pakai BPJS, kita bisa memilih, kita bisa beli tanah. Kalau orang asing di Indonesia, tanpa KTP, atau disebut dengan orang asing, tidak bisa membeli tanah di Indonesia. Nah, di sini kita melihat bahwa di saat kita tanpa Kristus, kita tidak menjadi warga negara atau tidak menjadi bagian dari rencananya Tuhan, tidak memperoleh haknya Tuhan. Ini di saat kita tidak punya Kristus. Nah, kenapa dikatakan bahwa kita harus ingat ini? Karena manusia itu gampang sekali lupa bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini sudah diselamatkan oleh Bapa. Tapi manusia itu gampang sekali lupa. Makanya untuk membangun rumah Tuhan, yang pertama-tama kita harus ingat adalah kita ini dibangun oleh karena kasih karunia Allah. Itu harus diingat. Nah, saya memberikan contoh suatu kejadian tentang Niniwe. Pertobatan yang sia-sia. Nah, Yunus pada waktu itu, saya kembali lagi ke Yunus, dia sampai lari dari tempatnya. Kenapa? Karena dia tidak mau menyelamatkan Niniwe. Dia merasa Niniwe itu tidak pantas untuk diselamatkan. Tapi Tuhan berkata lain. Mari kita belajar. Yunus 3:4 berkata, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Di sini kita belajar. Niniwe pada saat itu, dia bertobat. Pada saat itu, dia bertobat. Nah, kita belajar, kita ingat bahwa Niniwe itu sebagai diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, di sini kita bisa belajar berikutnya adalah ketika Allah melihat bagaimana Niniwe berubah di ayat 10, perbuatan mereka itu bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Dan di ayat 11, Yunus 4 ayat 11 berkata, bagaimana tidak aku akan berkata gini, bagaimana tidak Allah akan sayang kepada Niniwe.
Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, di sini maksudnya apa? Tuhan mengirim Yunus ke Niniwe untuk menyelamatkan mereka. Itu yang kita kenalkan dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Niniwe. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Niniwe adalah ibu kota dari Asiria. Di mana Niniwe itu adalah kota yang besar, mempunyai kerajaan yang luas, tapi kejamnya luar biasa. Nah, di sini kita melihat ada pertobatan dalam Niniwe. Tapi pertobatan itu sia-sia. Kenapa? Setelah 100 tahun, hidupnya tidak berubah. Hidupnya tidak berubah. Makanya kita harus ingat selalu bahwa kita ini semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi setelah 100 tahun setelah itu? Kita bisa baca di Nahum ayat 1 ayat 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Zefanya 2 berkata, bersemangat dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Zefanya 2 ayat 13 berkata, ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, kering seperti padang gurun. Saudara-saudara, setelah 100 tahun diselamatkan oleh Tuhan, Niniwe hancur. Niniwe pada waktu itu adalah ibu kota dari Asiria atau Syria yang saat ini, Syria dan Irak yang pada saat ini. Bagaimana Niniwe itu yang tadinya sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi dia lupa bahwa dia itu sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia dihancurkan. Makanya kita juga harus mengingat bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dan bagaimana Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, itu kita tidak pernah boleh lupa. Niniwe hancur karena dia lupa bahwa Tuhan menyelamatkan dia. Dan dia menjalankan kehidupannya yang seperti dahulu lagi. Nah, di Niniwe ini kalau kita pelajari ya, saya mempelajari Niniwe itu ada di mana. Niniwe itu sekarang ada di Mosul, ada di Irak. Bahwa dalam kehidupannya menjadi orang yang percaya akan Tuhan, kemudian berubah kembali lagi kepada jalan yang lama, dia hidupnya berantakannya luar biasa Niniwe ini. Setelah dijajah, dihancurkan oleh, waktu itu sebelum Israel hancur, Niniwe dihancurkan lebih dahulu oleh 4 negara. Yaitu adalah Babilonia, Media, dan seterusnya. Kemudian dihancurkan lagi oleh bangsa Persia. Dihancurkan kembali oleh bangsa Romawi. Dihancurkan kembali lagi oleh, sebelum Romawi, Alexander the Great. Hidupnya tidak pernah lari daripada penjajahan dan dihancurkan. Itu adalah Niniwe. Tidak pernah selamat, tidak pernah ada kedamaian di sana. Dan di sana selalu hancur kehidupannya. Dan terakhir ini Niniwe itu apa? Hancur pas lagi zamannya ISIS. Sampai sekarang perang dunia, perang saudara terjadi di sana. Jadi kita bisa melihat kalau kita lupakan kasih karunia, inilah yang terjadi. Tidak ada kewarganegaraan, yaitu apa? Selama hidupnya Niniwe itu selalu dijajah. Tidak pernah tidak dijajah. Selalu dalam kondisi perang. Tidak memiliki hak, tidak memiliki harapan tanpa Allah di dunia. Sampai saat ini di Niniwe tetap terjadi peperangan. Bahkan dulu pernah dijajah sama Mongol. Bayangkan, Asia aja pernah menjajah Niniwe. Berarti apa? Tidak ada harapan di saat kita lupa akan kasih karunia Tuhan. Kita harus selalu mengingat bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, makanya saya kembali lagi tadi bahwa kita tidak boleh lupa. Waktu itu kita tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam ini, di dalam dunia, itu kita harus ingat. Bahwa waktu kita membangun hidup kita harus ingat bahwa hidup kita itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tidak boleh lupa itu. Nah, saya juga memberikan contoh, suatu yang luar biasa, bahwa setelah kita tidak punya Tuhan, tapi jangan salah bahwa dalam Efesus 2 ayat 13, kita ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Kita yang tadinya jauh, sekarang kita sudah digabungkan. Kita sudah menjadi satu bagian dalam kehidupan Tuhan. Nah, ini tidak boleh lupa. Makanya
Yang saya mau ingatkan adalah kita ini tidak boleh lupa bahwa kita ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita ini adalah kasih-Nya Tuhan yang tadinya kita tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Kita sekarang sudah ini menjadi bagian daripada Tuhan. Ini dilihat dari ayat Efesus 2 ayat 13. Kemudian saya akan bahas berikutnya adalah karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi intinya apa? Berikutnya adalah Tuhan kita harus dibangun dalam damai sejahtera Kristus. Kita harus dibangun dalam damai sejahtera Kristus. Dalam ayat 14 berkata, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah memerubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Hostility. Bahwa kita saat ini dalam kondisi dunia saat ini, dunia sedang menggaungkan peperangan di mana-mana. Ada peperangan Rusia, ada peperangan Sudan yang baru-baru ini. Terjadinya pergolakan yang begitu besar. Terjadinya permasalahan yang begitu besar. Dan saya melihat bahwa ada tembok pemisah. Ada perseteruan. Perseteruan itu artinya apa? Hostility. Nah, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi damai sejahtera. Berbeda dengan iblis. Iblis datang ke dunia ini untuk memecah belah. Nah, kita ini harus sudah mulai menggaungkan perdamaian. Hidup kita ini harus berdamai. Jangan membiasakan hidup kita ini penuh dengan hostility. Nah, hostility ini bicara soal apa? Hostil ini bicara soal perbedaan. Pertentangan. Perbedaan yang tidak bisa diselesaikan menjadi pertentangan. Sedangkan di dunia ini terjadinya perbedaan yang begitu besar yang tidak bisa diselesaikan sehingga terjadinya perseteruan. Nah, kita sudah terbiasa dalam kehidupan ini berseteru. Mulai dari gereja, mulai dari keluarga sudah ada perseteruan. Maaf kata bahwa sekarang ini adalah saat di mana kita sangat terkotak-kotak. Gampang sekali kita itu jatuh dalam perseteruan. Pertentangan antara gereja dengan gereja, antara jemaat dengan jemaat, antara pengerja dengan pengerja, sering sekali terjadinya perseteruan. Padahal Tuhan mau kita itu berdamai, bukan berseteru. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa Efesus 2 ayat 15 berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ini maksudnya apa? Bahwa ternyata kita tuh ada perbedaan. Dalam Alkitab pun ada yang namanya hukum Taurat yang membedakan. Tapi Tuhan datang ke dunia itu bukan untuk membatalkannya, tidak. Tapi Tuhan itu datang itu untuk apa? Menggenapinya. Yaitu apa? Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan datang itu datang untuk menggenapinya, bukan datang hanya untuk membatalkan. Yang dibatalkan adalah apa? Yang dibatalkan adalah judicial law. Karena hukum Taurat itu terdiri atas tiga hukum. Moral law, ceremonial law, judicial law. Moral law adalah bicara soal hukum moral. Itu tidak dibatalkan. 10 perintah Allah, hukum kasih itu tidak dibatalkan. Ceremonial law-nya dibatalkan. Sunat lah, makanan-makanan najis lah. Yang membedakan kita dengan orang Yahudi apa? Ceremonial law sama judicial law. Hukum rajam lah, hukum mata dibayar mata, itu sudah dibatalkan. Menurut Thomas Aquinas. Berarti apa? Yang kita harus fokus adalah apa? Moral law-nya kita yang kita tingkatkan. Bukannya lagi fokus sama yang lain. Nah, banyak sekali pertentangan itu terjadi karena apa? Karena tidak bisa menyelesaikan perbedaan. Itu yang terjadi antara hukum, antara orang Indonesia, antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Membedakan, itu sudah dihilangkan. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita ini bisa menyatukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Yaitu apa? Menjadi damai sejahtera. Tidak lagi hidup dalam peraturan-peraturan yang tidak jelas. Peraturan-peraturan yang membuat kita terpisah. Ini sudah dihapuskan. Nah, kita bisa balik lagi tadi ke Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan itu di dalam salib. Nah, banyak sekali kita ini berseteru dan bertentangan karena kita tidak bisa menyelesaikan perbedaan. Nah, saya mau kasih contoh tentang bagaimana kita bisa berdamai. Itu bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang simple. Kita harus belajar untuk bisa menyelesaikan perbedaan dengan hal-hal yang mudah. Contoh, saya memberikan kesaksian nih. Saya dengan istri saya adalah dua orang yang berbeda. Dua orang yang mempunyai interest yang berbeda. Kalau saya tidur, saya sukanya gelap sekali. Istri saya sukanya kalau tidur terangnya minta ampun. Jadi kita tuh dua orang yang berbeda. Nah, kemudian di saat yang sama juga saya orang yang sangat logika. Orang yang logik nih. Orang yang berpikir secara logika. Segala sesuatu harus ditentukan secara logik. Jadi itu dari saya. Background saya adalah orang yang sangat logik. Nah, istri saya adalah orang yang kadang-kadang sebelum ada bukti, dia sudah melaksanakan. Saya ini contohnya seperti waktu lalu. Pas lagi COVID, kita tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba istri saya kebetulan adalah anak dari obat herbal, yang bisnis obat herbal. Jadi dia baca di internet, nggak tahu dia baca di mana, bahwa cuka dapat menjadi disinfektan. Dapat menjadi disinfektan. Jadi bayangkan nih bapak-bapak, ibu-ibu, pas lagi COVID, itu kan ada alat yang buat buat essence gitu ya, yang ada keluar uapnya, dia taruh cuka di dalamnya. Dia taruh cuka dan saya bingung pas lagi. Saya sampai di rumah, satu rumah itu bau cuka semuanya. Karena dia taruh, dan saya tuh, aduh, bayangkan itu pada saat itu bau cuka. Sedangkan istri saya nggak mau nunggu, saya lagi mau pesan disinfektan untuk semprot satu rumah. Dia tidak, dia taruh cuka di dalam alat yang bisa keluar uap. Jadi satu rumah tuh bau ketek semuanya, Bu. Nah, ini yang saya lihat ini sesuatu yang berbeda banget. Saya lihat, aduh, istri saya nih, ya ampun Tuhan, sampai trauma saya mendengar mencium bau yang begitu besar. Kemudian nggak berapa lama, 2 hari kemudian dilakukan hal sesuatu lagi. Dia baca lagi, oh ternyata bawang iris itu bisa menjadi disinfektan. Saya bingung, tiba-tiba dia umpetin di mana-mana. Katanya bisa menghilangkan virus. Dia umpetin di ujung-ujung. Saya bingung, saya duduk di komputer. Dia umpetin di belakang komputer, ada bawang yang dipotong-potong. Saya bingung, mata saya keluar air mata. Kenapa nih? Padahal saya lagi nonton YouTube yang lucu-lucu. Kok tiba-tiba keluar air mata? Saya bingung nih, ada apa? Ternyata ada bawang di belakang itu. Jadi bingung, bau cukanya belum hilang, tiba-tiba ada bawang, rasanya udah kayak acar. Jadi saya bingung, kenapa bisa kayak gitu? Tapi saya melihat bahwa kita yang sangat berbeda, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Saya merasa, bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan? Tiba-tiba waktu kira-kira 2 bulan yang lalu, istri saya pergi ke Australia untuk jenguk anak-anaknya. Saya harus terpisah dengan dia sekitar 3 minggu. Saya rindunya minta ampun, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi saya melihat bahwa meskipun kita berbeda, meskipun istri saya yang penuh dengan dia punya kelucuannya dan keterbedaannya, tapi saya bisa merasakan bahwa tanpa dia, saya kehilangan. Nah, saya merasakan bahwa dengan begini ada intinya apa? Kita belajar untuk mengatasi perbedaan. Belajar untuk mengasihi perbedaan. Nah, kadang-kadang kita ini terperangkap untuk mengkotak-kotakan diri. Sebenarnya kita sama lain berbeda, it's okay. Berbeda itu no problem. Selama tidak
selama masih dalam koridor firman dan masih dalam kondisi kita didukung oleh firman, perbedaan is oke. Nah, permasalahannya adalah kita tidak bisa mengatasi perbedaan, makanya terjadinya pertentangan yang tadi. Dan disinilah tugasnya dari Tuhan Yesus. Bukan tugas, di sini adalah peran dari Yesus Kristus apa? Memperdamaikan. Yang tadinya bertentangan, jadi berdamai. Nah, di sini saya melihat bahwa saya mengerti, berbeda itu it's okay. Tidak masalah. Nah, kadang-kadang kita itu yang selalu membawa diri kita tuh berbeda. Memisahkan diri. Menjauhkan daripada keterbedaan. Padahal it's okay. Itu makanya dengan caranya adalah apa? Di saat kita mengasihi perbedaan, kita belajar untuk toleransi. Nah, dunia ini terjadinya peperangan kenapa? Karena tidak bisa mentoleransi satu dengan yang lain. Di saat dunia lagi menabuh perang, di mana-mana ini yang saya lihat bahwa di dunia ini sedang dalam kondisi mau perang. Kita yang harusnya menggaungkan perdamaian. Kita yang harusnya balik lagi, ayolah kita berdamai. Dimulai dari hal-hal yang simpel. Dimulai dari suami dengan istri, dimulai dengan bapak dengan anak, dimulai dengan kakak dengan adik. Tuhan mau kita itu berdamai. Tuhan mau kita itu mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di sini kita bisa belajar di ayat berikutnya, Efesus 16. Dan untuk memperdamaikan duanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan keterbedaannya itu tadi. Ya. Dan dilanjutkan Efesus 2 ayat 17 dan 18. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita berdua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, berarti dengan kita berdamai, kita mempunyai akses kepada Tuhan. Kita harus ingat kasih karunia itu yang pertama. Yang kedua, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Membangun hidup kita dalam damai sejahtera. Bukan hidup dalam peperangan. Nah, banyak sekali maaf kata saya melihat di gereja, meskipun saya juga banyak melayani di gereja. Menyembah luar biasa. Tapi sampai di luar, ngomong-ngomongan lagi sama orang lain. Masih suka kritik satu dengan lain. Bahkan bukan kritik, lebih mengarah kepada apa? Menjatuhkan karakternya orang. Itu terjadi di gereja. Nah, hal seperti itu yang kita harus belajar, bahwa kita harus membawa damai dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Nah, yang tadi pertama adalah kita harus hidup dalam kasih karunia. Dibangun dalam kasih karunia. Yang kedua adalah kita hidup harus dalam damai sejahtera Kristus. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita adalah damai sejahtera Kristus. Dan yang ketiga, yaitu adalah kita hidup disiapkan untuk membangun rumah Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau hidup di dalam kita. Tuhan mau hidup di dalam kita. Dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22 berkata, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, bagaimana kita hidup kalau kita masih ada pertentangan, perseteruan? Contoh, apabila kita membangun suatu rumah atau kita punya suatu rumah, tentu tiap hari kita bersihkan, betul kan? Kita sapu, kita bersihkan, kita pel, kita beresin. Nah, tapi kadang dalam kehidupan kita tuh kita sering sekali tidak membereskan dalam rumah kita atau dalam diri kita. Masih ada pertentangan, masih ada permusuhan, masih ada suka menjelekkan, masih ada suka berantem. Nah, Tuhan mau dia hidup dalam diri kita. Berarti apa? Contohnya kita kasih contoh. Saya kasih contoh, misalnya tiba-tiba suatu saat seorang raja mau datang ke rumah. Terus sampai masuk ke dalam rumah itu ternyata masih ada bau amis, masih ada sampah, masih ada kotoran, masih ada permasalahan, masih ada pertentangan yang belum diselesaikan, masih ada kepahitan, masih ada iri hati. Bagaimana kita bisa mengundang Tuhan ke dalam diri kita kalau kita belum mempersiapkan diri? Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kita harus mempersiapkan hidup kita, bagaimana kita bisa mempersiapkan rumah Tuhan. Intinya apa? Kita harus biarkan diri kita ini menjadi tempat yang layak untuk Tuhan tinggal.
Masalahnya kita tidak mempersiapkan diri. Tuhan memberikan kita waktu. Tuhan memberikan kita kesempatan. Waktu kesempatan yang ada di dalam dunia ini adalah apa? Mempersiapkan rumahnya Tuhan. Mempersiapkan diri kita untuk menjadi rumahnya Tuhan. Itu adalah keinginan Tuhan. Itu adalah kemauannya Tuhan. Bahwa hidup kita ini adalah untuk menjadi rumahnya Tuhan. Nah, saya kembali lagi, dan ini akan saya tutup, memang agak sedikit cepat saya lakukan. Tapi ini adalah menjadi doa Kristus. Yang Tuhan mau, kita mesti tahu Tuhan Kristus itu maunya seperti apa. Kita kembali lagi, pada waktu Yesus Kristus sebelum ditangkap, kita bisa baca di Markus 14 ayat 32 sampai 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Nah, saat Petrus, Yakobus, Yohanes menunggu, Yesus berdoa. Dan inilah doanya Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-muridku. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ini adalah doa Yesus Kristus sebelum ditangkap. Yaitu apa? Supaya kita semua menjadi satu. Tuhan di dalam kita. Kristus di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Kita di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita bisa menjadi satu dengan Kristus kalau kita masih ada yang belum kita selesaikan. Masih ada hal-hal yang belum kita selesaikan. Bagaimana kita masih ada pertentangan. Bagaimana kita masih ada suka perkelahian. Itu adalah tugasnya kita untuk menyelesaikannya, Bapak Ibu. Apabila masih ada pertentangan yang membuat kita tidak bisa berdamai, yang membuat tempat kita tidak layak menjadi tempat untuk Kristus tinggal, itu saatnya kita mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Tuhan mau menjadi satu dengan kita, dan kita mau menjadi satu dengan Kristus. Dan Tuhan, Kristus, dan Bapa menjadi satu di dalam kita. Kita harus mempersiapkan rumah Tuhan. Jadi tujuan dari kehidupan kita dibangun adalah apa? Mempersiapkan rumah Tuhan. Yaitu apa? Roh kita. Kita tidak bisa hanya diam saja. Harus selalu koreksi, introspeksi. Ada permasalahan, introspeksi lagi, koreksi lagi. Itu yang harus kita lakukan seumur hidup kita. Yaitu apa? Menjadi satu dengan Kristus, menjadi satu dengan Tuhan, mempersiapkan rumah Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam Tuhan. Itulah yang harus kita siapkan hari demi hari, menjadi satu dengan Kristus. Pas jam 6, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Adrian, luar biasa. Kita harus terus membangun ya Pak Adrian ya. Yap, Di dalam dasar Kristus tapi tentunya ya. Yap. Amin. Oke, nanti kita masuk dalam acara fellowship. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya-tanya bagaimana caranya kita membangun di atas Kristus itu. Tekniknya gitu sama Pak Adrian ya. Sebab Pak Adrian tadi terbatas dengan waktu. Betul ya Pak Adrian ya. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Saya boleh minta Ibu Hera dalam doa syafaat. Bisa nggak? Sebentar, saya buka dulu bentar ya. Oke, Bu Hera, udah bisa buka. Bisa ya, Bu Hera? Maaf banget, Pak. Oh, lagi Saya nggak nggak enak ya? bisa, soalnya saya mau pergi. Dia lagi Oke, mau oke. minta izin, tapi nggak It's bisa ngechat. okay. Kalau Terima gitu kasih semua. Terima boleh minta kasih. Bumul ya, Bumul lagi ya. Bumul. Oke, sip.
Nanti doa berkatnya saya kembalikan ke Pak Adrian ya. Pak Adrian bisa ya? Doa berkat ya. Siap, siap, siap. Oke, sip. Oke, pertama-tama Ibu Stefani sudah mengangkat tangan. Silakan. Shalom semuanya, puji Tuhan. Enggak kedengeran suaranya, Bu. Shalom semuanya, puji Oke. Tuhan. Kurang keras? Udah. Oke. Inilah adik saya terkasih. Itu dia sampai detik ini itu karena juga dibentuk oleh Tuhan ya. Dan saya bangga karena dia betul-betul melayani Tuhan dengan segenap hati seperti suami saya. Jadi saya salut sama adik saya ini. Kalau melihat dia punya kehidupan dulu, wow, hanya berkat Tuhan yang melindungi hidupnya dan keluarganya. Puji Tuhan, kiranya boleh kita mendoakan bersama supaya keluarga Adrian ini boleh terus di dalam Tuhan Yesus. Dia juga akan mengantarkan putrinya Carol ke Australia nanti bulan Juli. Tolong didoakan supaya rencana Tuhan yang terjadi itu baik adanya dan putrinya pun bisa juga menemukan fellowship yang betul-betul dengan sesuai kehendak Tuhan sehingga putrinya Carol bisa bertumbuh di dalam Kristus ya. Terus kemudian saya tolong didoakan, saya akan juga ada blood test lagi yang akan menentukan dan PET scan menentukan apakah obat saya itu bisa dikurangi karena sekarang saya minum 8 itu saya punya muka itu bisa hancur lebur, tetapi saya terus menyatakan bahwa kasih Kristus kepada saya dan keluarga itu tidak pernah tidak. 24 jam Tuhan menyertai saya dan pasti juga Tuhan menyertai my brother and sister in Christ. Jadi saya hanya bersyukur saja detik demi detik Tuhan menyertai keluarga, menyertai kehidupan saya. Untuk saya pun bisa melayani, menyatakan bahwa satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tolong didoakan itu sama, memang nanti bulan Mei banyak sekali mission yang akan saya laksanakan bersama sahabat-sahabat saya. Jadi ini tolong didoakan juga supaya banyak orang yang kemudian kembali sukacita dalam kelemahan tubuhnya, dalam kesakitannya, dalam pergumulannya, sehingga hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Stefani. Selanjutnya ada Ibu Vivi, silakan Bu Vivi. Shalom. Shalom semua, selamat pagi. Suara saya hancur. Saya minta didukung doa. Sebelumnya keluarganya Ibu Grace itu ada sakit. Semuanya batuk-batuk. Puji Tuhan. Anaknya sudah sembuh. Tinggal suaminya. Dan saya sekarang yang sakit malahan. Leher saya sakit, batuk, dan sedikit pusing. Terima kasih Bu Mu. Thank you. Tuhan berkati. Iya, terima kasih. Wow, suaranya kayak alien. Oke, Itu Bapak silakan. Asmara itu Bu Vivi. Oke, silakan Bu Christine. Iya, terima kasih Pastor Hendra. Makasih Pak Adrian, luar biasa ya. Seperti kata Kak Kanda Stefani Turangan, Anda luar biasa. Yes, kami dapat pencerahan banyak. Saya catat semua. Hidup dalam kasih karunia, hidup dalam damai sejahtera, persiapkan rumah Tuhan. Haleluya. Oke, baik Ibu Mulyati yang terkasih, mohon doakan teman-teman saya yang hadir hari ini tuh banyak banget ya. Terima kasih buat semua kehadirannya. Biar mereka terus bersemangat untuk beribadah bersama ya, meskipun dari berbagai macam gereja, latar belakang, interdenominasi, tapi bersatu hari ini seperti apa tadi yang disampaikan. Kita harus jadi satu biar dunia tahu Tuhan mengasihi kita. Jadi terima kasih buat teman-teman yang boleh hadir dan memenuhi undangan kita. Ini undangannya Tuhan. Jadi biar tetap semangat Bu Mulyatin, teman-teman saya. Banyak pendeta-pendeta nih. Dan mohon doakan pelayanan saya. Sampai hari kenaikan Tuhan, itu pelayanan numpuk. Semoga saya tetap sehat,
besok aja tuh udah beriringan pelayanan, biar saya tetap sehat, terutama Tuhan karuniakan saya tidak menjadi tinggi hati, sombong, karena semua karunia yang Tuhan kasih. Biar saya tetap rendah hati dan tetap melayani Tuhan dengan setulus hati. Tidak ada embel apa-apa. Itu aja Bu, mohon didoakan terus. Terima kasih Baik, Tuhan terima berkati. kasih Bu. Selanjutnya Pak Simon, silakan Pak Simon. Terima kasih Pendeta Andrian Turangan, firman yang begitu perfect ya, begitu indah, begitu penuh kuasa dalam kehidupan kita dan sehari-hari dalam roh dan jiwa kita. Terima kasih sekali lagi juga untuk Ibu Kristen Kelvin yang suaranya begitu merdu. Penyembahan yang luar biasa, worship-nya membuat keindahan cakrawala, atmosfer surgawi, bergembira ria. Dan saya mohon sekiranya kalau dalam penglihatan kitab penglihatan Winning Worshiper of God, kita selalu berdoa untuk kedamaian antara China dengan Taiwan mulai memanas. Bagaimana kita juga di JWG pernah berdoa untuk Uni Soviet dan Ukraine, ternyata sudah mulai suatu penampakan yang meredupkan peperangan di mana Putin yang di-wanted ya dalam kejahatan perang oleh 123 negara dan tukar balik dengan tawanan-tawanan perang. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mana di JWG kita berdoa untuk Bali agar kalau sekiranya G20 tidak menguntungkan bagi Indonesia ditiadakan. Ternyata Tuhan Yesus berkata lebih dahsyat lagi untuk bukan G ya, U20 dibatalkan sebagai tidak terjadinya intoleransi terhadap umat yang dikasih Israel. Memang Tuhan itu luar biasa dahsyat dan juga kita berdoa agar kedamaian ini terus terjadi dan kedamaian juga dalam roh dan jiwa para penyembah-penyembah yang ada di Winning Worshiper of God selalu dikuatkan. Haleluya, amin. Baik, selanjutnya Bu Mila, silakan. Shalom semuanya, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Adrian Turangan yang mengingatkan kita untuk menjadi satu. Kita berdoa supaya GWG pesertanya, anggotanya semua tetap satu di dalam Tuhan di ibadah Zoom. Minta tolong Bu Mul didoakan kegiatan saya juga, baik acara Paskah maupun acara kerja. Hari ini setelah Zoom, saya ada urusan untuk ke kantor polisi untuk mengurus izin keramaian. Kebetulan Tuhan percayakan untuk membawa promonya Mr. DIY untuk pembukaan toko baru. Sebenarnya saya sudah masukkan surat ini pada tanggal 13 untuk surat izinnya. Kata teman saya di Polda itu sangat gampang dan sangat mudah. Tetapi tidak tahu kenapa sampai jam ini suratnya itu belum keluar. Ya ada suara gini-gini, mungkin petugasnya gimana ya, tapi saya percaya kalau Tuhan yang bekerja dan kita bawa dalam doa, teman-teman dukung dalam doa, semua diperlancar, biar surat izinnya bisa keluar hari ini karena acaranya sudah berjalan besok. Saya minta yang paling penting adalah kesehatan buat saya di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan Paskah sampai juga nanti hari kenaikan. Banyak acara Paskah yang diselenggarakan. Mohon dukungan doa kesehatan dan Tuhan berikan saya hikmat, bukan untuk kebanggaan tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan sehingga pelayanan semua yang dilayani bisa terberkati. Itu saja Bu Mul dan juga keluarga saya, tolong didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kalau tidak ada lagi. Oke, silakan Bu Mul. Ya, mari kita satukan doa kita kepada Tuhan dan Tuhan yang mengabulkan setiap permohonan kita. Bapa, kembali kami dalam hadirat Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami.
dari hari ke hari hingga saat ini Tuhan Engkau berikan kasih karunia-Mu. Kami boleh menikmati segala berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ajari kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur untuk segala berkat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali boleh memuji menyembah Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menjadi menyenangkan hati Tuhan, menjadi paduka yang harum di hadapan Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya dalam isi hati-Mu untuk kami boleh melaksanakan tugas-tugas kewajiban sebagai panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya ya Tuhan, Bapak Andrea Turangan, kiranya Tuhan berkat-Mu limpah atas kehidupannya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, Tuhan pelayanan dan kehidupan keluarganya, Tuhan peliharakan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Kami bawa untuk anaknya Carol yang juga akan dikirim, diutus untuk belajar di Australia, kiranya Tuhan juga sertai, berikan hikmat, akal budi, bahkan pewahyuan terus kepada hamba-Mu Bapak Andrian dan juga anak Carol dan keluarga istri, agar semua ini dalam tujuan untuk menjadikan anak menjadi baik, menjadi hidup takut akan Tuhan, dan menjadikan membawa amanat agung Tuhan di dalam kehidupan anak kami Carol Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan yang menyempurnakan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk saudara kami Stefani, di mana Tuhan Engkau sudah pakai beliau melalui Tuhan, sekalipun melalui sakit penyakit, tetapi kami percaya ada mukjizat yang sudah Engkau sertakan, ada mukjizat yang nyata yang Engkau sudah anugerahkan, sehingga Stefani hanya meneruskan, yaitu menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar damai sejahtera dan mukjizat dari Allah untuk boleh disampaikan kepada orang yang saat ini belum berjumpa dengan Engkau, belum menemukan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka pada akhirnya percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kehidupannya ya Tuhan, Engkau terus pakai Stefani dengan keluarga untuk melayani-Mu, dan bahkan Engkau utus sampai ke ujung bumi. Tuhan, kami percaya atas kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan, jadi di dalam setiap orang yang Engkau panggil dan Engkau pilih. Kalau saat ini dia terus masih di dalam perawatan medis, dan bahkan dia terus masih mengonsumsi obat-obatan yang diberikan kepadanya, Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, obat-obatan yang dikonsumsi pada saat ini Tuhan dalam lawatan dan jamahan kuasa-Mu, obat-obatan ini dikuduskan dan menjadi alat kesembuhan untuk kehidupan Stefani. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terus berdoa dan kami terus pakai kuasa daripada Tuhan, otoritas daripada Allah untuk menghalau, mengusir, memerintahkan keluar pergi setiap sakit penyakit yang saat ini masih dirasakan oleh Stefani. Sakitnya kami tolak, kami perintahkan keluar dari fisik tubuh Stefani di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah tubuh Stefani pada saat ini dalam penguasaan Tuhan, dalam penguasaan kuasa Roh Kudus, sehingga Stefani boleh bergerak bebas untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik daripada kehidupan Stefani kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terus Engkau utus Stefani kemana Engkau kehendaki, biarlah Stefani membawa kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya dengan keluarga besarnya, Turangan terus Tuhan Engkau berkati, sehingga keluarga besar ini boleh menjadi saluran berkat kuasa kasih-Mu untuk digunakan untuk melayani banyak orang, khususnya juga keluarga suami
dari Ibu Stefani, Pak Edward yang ada di Bandung. Tuhan terus tolong pada saat ini yang masih ada masalah problema Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Melalui keluarga Stefani ini, mereka boleh melihat akan betapa besar kuasa-Mu, betapa besar kasih-Mu untuk keluarga ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, untuk saudara kami Vivi yang saat ini Tuhan mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, otoritas dan kuasa mandat yang sudah diberikan kepada kami untuk kami gunakan, untuk kami memerintahkan. Saat ini kami gunakan untuk memerintahkan segala sakit penyakit yang saat ini mengganggu tubuh fisik daripada Vivi, kami perintahkan keluar daripada tubuh Vivi di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit flu, demam, influenza, infeksi apapun saat ini radang, kami lawat, kami jamah sembuh oleh bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini dalam lawatan Tuhan kesembuhan untuk Vivi dan keluarganya. Tidak ada lagi virus-virus yang terus mengganggu dan bahkan menular. Saat ini kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga Vivi dalam kesembuhan dan kesehatan dan keluarganya tidak ada lagi virus-virus yang mengganggu kesehatan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, berikan hikmat, akal, budi, bijaksana, bahkan kewahyuan, agar Tuhan Engkau bawa Vivi pertemuan berjumpa dengan orang-orang yang baik untuk memberikan Tuhan jalan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Christine, khususnya teman-teman, sahabat, saudara-saudara kekasih yang pada saat ini boleh hadir di Zoom ini ya Tuhan. Kami berdoa berkati mereka semua, berkati saudara-saudara kami ini, berkati teman-teman kami ini ya Tuhan, agar mereka terus mendapat kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas mereka, atas teman saudara kami ini ya Tuhan. Dan berikutnya beliau-beliau terus boleh ada bersama dengan kami, bergabung untuk menjadi tim, yaitu pelayanan, melayani Engkau Tuhan, di mana Tuhan Engkau mengutus dan membawa kami kepada orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami. Terus Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Christine yang Engkau pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, di dalam belenggu dosa, di dalam ikatan-ikatan kuasa-kuasa dunia. Pada saat ini Tuhan, pada saat waktu hamba-Mu datang kepada mereka, mereka yang hidup dalam kegelapan dilepaskan, dituntun, dibawa keluar dari hidup kegelapan, yang hidup dalam ikatan dosa dilepaskan ikatan-ikatan dosa itu, dan yang hidup yang masih jauh daripada Engkau ditarik oleh kuasa Tuhan untuk mereka boleh datang dan jumpa dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka semua menjadi alat-alat Tuhan untuk membawa kabar baik kepada yang lainnya. Berikan terus Ibu Christine dalam kesehatannya Tuhan, dengan tim dan keluarga, suami, anak-anak, dan tim yang ada bersama dengan beliau. Berikan terus kesehatan, hikmat, akal, budi, bijaksana, sehingga tim ini boleh menjadi tim yang solid untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan, terima kasih, terutama ya Tuhan, terus berikan mereka semua adalah kerendahan hati, tidak ada jauhan dari segala kesombongan, agar Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan untuk semua pelayanan yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu buat keluarga besar Ibu Christine yang ada di Perancis. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Simon, di mana Tuhan Engkau berikan talenta karunia yang berbeda. Dia dapat melihat sesuatu yang sebelumnya terjadi, dan itu juga guna untuk disampaikan kepada kami semua, agar kita boleh tetap berwaspada, agar kami juga memiliki hikmat dan kasih, agar kami Tuhan melakukan hal sesuatu
untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pak Simon dengan keluarga dan pelayanannya, agar Pak Simon terus boleh menjadi berkat di mana Tuhan Engkau membawa beliau, Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tambahkan terus kasih karunia hikmat-Mu, agar Pak Simon boleh menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk menjadi sambungan kasih kuasa-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan buat semua orang. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu untuk Pak Simon dan keluarganya. Terima kasih demikian juga untuk Ibu Mila, Tuhan, di mana Tuhan Engkau percayakan pelayanan dan juga pekerjaan di dalam pelayanan ini, Tuhan. Engkau terus berkati, tambahkan berkat kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan mengalir dan turut di dalam pelayanannya, ya Tuhan. Sehingga pelayanan ini Tuhan terus boleh berhasil dan nyata, karena semua yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini sedang Tuhan memohon perizinan untuk keramaian, Tuhan. Biarlah semua dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, apa yang dimintakan semua akhirnya terlaksana, sehingga acara-acara yang mengumpulkan banyak orang menjadi baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus hikmat, akal budi bijaksana, kewajiban damai sejahtera, dan kesehatan kekuatan yang baru daripada Tuhan mengalir dan menyertai kehidupan Ibu Mila. Terima kasih Tuhan, masih banyak kekurangan-kekurangan doa dan permohonan daripada hamba-Mu, namun kuasa Roh Kudus yang memenuhi, kuasa Roh Kuduslah yang terus melengkapi, dan permohonan kami menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Hamba-hamba-Mu terus yang Tuhan, yang melayani di GWD, khususnya Pak Hendra Tuhan, yang terus Tuhan taat dan setia. Dia tidak jemu-jemunya terus melakukan hal yang baik. Tuhan berkati dalam kesehatannya, dalam keluarga. Tuhan berkati semua tim yang ada di GWG. Tuhan Engkau lawati dan berkati mereka semua, agar pelayanan itu terus boleh bertambah-tambah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tak jemu-jemu Tuhan untuk bangsa negara kami, karena kami ada di dalamnya Tuhan. Pakai setiap kami, kalau kami Engkau jadikan kami pendoa syafaat-Mu, menjadi tiang bangsa bagi bangsa negara kami. Tuhan, berikanlah kami semua ya Tuhan, hikmat, akal budi bijaksana, pewahyuan yang terus Tuhan mengalir, sehingga Tuhan, bangsa kami diberkati, bangsa kami dilindungi, bangsa kami terus ditambah-tambahkan berkat-berkat rohani dan jasmani. Kerinduan kami Tuhan kelak waktu, pada waktu Engkau datang yang kedua kali, Indonesia Tuhan kembali kepadamu. Semua umat yang ada dengan kemajemukan yang ada dari suku bahasa yang lain, Tuhan Engkau terus Tuhan lawati, agar setiap suku bahasa bangsa yang ada, berbagai Tuhan pulau-pulau yang ada, Tuhan Engkau kirim utus hamba-hamba-Mu, para misionaris-Mu, para penginjil-Mu, dan bahkan Engkau tempatkan para gembala dan guru di setiap pulau-pulau yang ada, sehingga sekalian ya Tuhan yang ada di Indonesia boleh diselamatkan. Itulah kerinduan pemohonan kami kepadamu. Setiap umat semua kiranya boleh diselamatkan. Kami percaya dan kami tahu Tuhan, bahwa orang-orang yang mengasihi-Mu lah ya Tuhan, orang-orang yang terus taat dan setia kepadamu lah ya Tuhan, yang Engkau perhatikan pada saat ini. Namun kami percaya bahwa kasih Tuhan, kasih Allah yang sempurna sudah memberkati semua umat yang ada di dalamnya. Namun Tuhan, Engkau membedakan kasih yang sempurna. Engkau tambahkan cinta yang mula-mula cinta kepada kami. Barang siapa yang mencintai Tuhan dan barang siapa yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Engkau memberikan yaitu perbedaan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh seru doa kami kepadamu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang melengkapi dan menyempurnakan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan hambanya. Silakan Pak Adrian. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas seluruh berkat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman Tuhan menjadi pedoman, bahkan menjadi bagian yang harus kami laksanakan dalam kehidupan kami.
Dan inilah saatnya Tuhan. Tuhan dengarlah doa-doa kami. Dan marilah umat-umat yang gagah perkasa, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Asal engkau dalam firman, maka Tuhan akan membuat engkau beruntung dan berhasil. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, kita lanjut sekarang dengan fellowship. Sebentar saya matikan dulu.